Pernah kepikiran belajar desain 3D, tapi begitu lihat harga software CAD, langsung mundur pelan-pelan. Ada yang harus bayar jutaan rupiah setiap tahun, ada juga yang sistem langganan. Belum lagi kalau lisensinya habis, software langsung tidak bisa dipakai. Nah, bagaimana kalau saya bilang, ada software CAD yang benar-benar gratis? Bukan gratis trial, bukan gratis untuk mahasiswa saja, tapi gratis selamanya. Open source, legal, dan fiturnya cukup lengkap untuk membuat desain mekanik, produk, bahkan bangunan. Namanya adalah FreeCAD. Di video ini kita akan bahas kenapa banyak engineer, maker, mahasiswa, sampai freelancer mulai melirik FreeCAD sebagai alternatif software CAD yang berbayar. Halo semuanya, kembali lagi di channel Ajipus. Kalau kamu baru mulai belajar desain 3D, atau mungkin sudah bosan harus membayar lisensi software CAD, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Karena kita akan membahas apa itu FreeCAD, apa saja kemampuannya, siapa saja yang cocok menggunakannya, apa kelebihan dan kekurangannya, dan apakah FreeCAD benar-benar bisa menggantikan software seperti SolidWorks, AutoCAD, atau Fusion 360. Jadi, pastikan tonton sampai akhir karena ada beberapa fakta menarik yang mungkin belum banyak orang tahu. Jadi, apa sebenarnya FreeCAD? FreeCAD adalah software CAD atau Computer Aided Design yang bersifat 100% gratis dan open source. Artinya, semua orang bisa mengunduh, menggunakan, mempelajari, bahkan ikut mengembangkan software ini tanpa harus membayar lisensi. Proyek ini dikembangkan oleh komunitas developer dari berbagai negara. Karena bersifat open source, perkembangannya sangat aktif. Versi baru terus dirilis dengan berbagai peningkatan fitur dan performa. Yang menarik, FreeCAD bukan software kecil. Ia sudah digunakan oleh banyak pengguna di seluruh dunia, mulai dari mahasiswa teknik, maker, pengguna printer 3D, hingga engineer profesional. Banyak orang mengira FreeCAD hanya cocok untuk gambar sederhana, padahal kenyataannya jauh lebih luas. Menggunakan FreeCAD, kamu bisa membuat desain part mekanik, assembly sederhana, product design, desain furniture, desain mesin, arsitektur, layout bangunan, drafting 2D, hingga persiapan model untuk 3D printing. Kalau kamu punya usaha kecil, misalnya membuat produk custom, peralatan, furniture, spare part, atau ingin membuat prototype, FreeCAD sudah sangat mampu menangani kebutuhan tersebut. Sekarang kita bahas kenapa FreeCAD menarik. Pertama, gratis selamanya. Ini mungkin keunggulan terbesar. Tidak ada biaya langganan, tidak ada biaya tahunan, tidak ada lisensi mahal. Kamu tinggal download, install, langsung pakai. Kedua, open source. Karena kode programnya terbuka, komunitas dapat terus mengembangkan fitur baru. Bug diperbaiki lebih cepat, dan pengguna bisa membuat plugin sendiri. Ketiga, sangat fleksibel. FreeCAD memiliki sistem workbench, artinya kamu bisa berpindah sesuai pekerjaan. Misalnya, part design, sketcher, draft, art, pad untuk CNC, spreadsheet, bahkan robot simulation. Semuanya tersedia dalam satu software. Keempat, bisa dikustomisasi. Kalau kamu bisa bahasa Python, FreeCAD bisa diotomatisasi. Bahkan banyak perusahaan menggunakan scripting Python untuk membuat desain secara otomatis. Kelima, mendukung banyak format file seperti STEP, OBJ, STL, DXF, SVG, dan berbagai format CAD lainnya. Jadi, proses kolaborasi dengan software lain menjadi jauh lebih mudah. Kalau kamu ingin mencoba, proses instalasinya sangat mudah. Masuk ke website resmi FreeCAD, pilih sistem operasi yang kamu gunakan, Windows, Linux, atau macOS, download, install seperti software biasa. Saat pertama kali dibuka, mungkin tampilannya terlihat cukup banyak menu, tapi jangan khawatir. Yang paling sering digunakan justru hanya beberapa workbench saja, seperti Sketcher,
untuk membuat sketsa 2D, part design untuk membuat model parametrik, draft untuk gambar teknik, dan tech draw untuk membuat drawing siap produksi. Kalau kamu pernah memakai software CAD lain, adaptasinya relatif lebih cepat. Nah, pertanyaan yang paling sering muncul, apakah FreeCAD bisa menggantikan software seperti AutoCAD, SolidWorks, atau Fusion 360, atau software CAD lain? Jawabannya tergantung kebutuhanmu. Kalau perusahaan besar yang sudah memiliki workflow khusus, kemungkinan mereka tetap menggunakan software komersial karena ada fitur enterprise, support resmi, integrasi PLM, dan berbagai modul industri. Tetapi kalau tujuanmu adalah belajar CAD, belajar desain mekanik, membuat prototipe, desain produk, 3D printing, atau mengembangkan skill engineering, FreeCAD sudah lebih dari cukup. Apalagi kalau dibandingkan dari sisi biaya. Software komersial bisa membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan FreeCAD gratis selamanya, legal, tanpa batas waktu, dan kamu tetap memiliki kontrol penuh terhadap file yang kamu buat. Menurut saya, FreeCAD sangat cocok untuk mahasiswa teknik, pelajar SMK, maker, hobis, freelancer, UMKM, startup hardware, pengguna printer 3D, dan siapa saja yang ingin belajar CAD tanpa mengeluarkan biaya besar. Kalau nanti suatu hari kamu harus berpindah ke software lain, ilmu dasar CAD yang kamu pelajari tetap sama. Jadi, belajar menggunakan FreeCAD bukan waktu yang terbuang, justru menjadi investasi skill. Jadi, kalau kita rangkum, FreeCAD adalah software CAD yang gratis, open source, legal, terus berkembang, mendukung banyak format file, memiliki komunitas aktif, dan mampu digunakan untuk berbagai jenis pekerjaan desain. Memang mungkin belum bisa menggantikan seluruh ekosistem software CAD komersial untuk semua kebutuhan industri. Namun sebagai software gratis, kemampuannya benar-benar luar biasa. Kalau kamu baru mulai belajar atau ingin menghemat biaya lisensi, FreeCAD adalah salah satu pilihan terbaik yang layak dicoba. Kalau kamu tertarik, di video berikutnya saya akan membuat seri belajar FreeCAD dari nol, mulai dari cara install, membuat sketch pertama, membuat part 3D, assembly, sampai membuat gambar teknik. Jadi pastikan tekan tombol like kalau video ini bermanfaat. Subscribe supaya tidak ketinggalan seri FreeCAD berikutnya, dan tulis di kolom komentar software CAD apa yang sekarang sedang kamu gunakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.